Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B dari kelas K013 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai exercise week 6. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Cika Mahela Putri Nugroho dengan NPM Mahir 047, Prakasa Daniswara dengan NPM Mahir 147, Ramadina Sebu Zakia dengan NPM Mahir 233, Anggi Islami Siregar dengan NPM Mahir 241, Istania Adawiani Shalaya Ali dengan NPM Mahir 268, dan Eksya Aristawati Dwi Aryaningrum dengan NPM Mahir 410. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal 1, yaitu E7.9 LO3 Computing Bad Debts and Preparing Journal Entries. Di sini saya akan menjelaskan soal yang bagian A-nya, yaitu 4% of gross account receivable, di mana entry-nya itu adalah bad debt expense di debit senilai $4.950 dan AFDA-nya atau allowance for the full accounts-nya itu di kredit senilai $4.950. $4.950 itu didapatkan dari account receivable yang merupakan senilai 80.000 itu dikalikan dengan 4% yang menghasilkan 3.200. Kemudian 3.200 itu dijumlahkan dengan 1.750 yang merupakan AFDA-nya yang menghasilkan 4.950. Kenapa dijumlahkan? Karena AFDA-nya itu merupakan debit balance bukan credit balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksya Aristawati Dwi Aryaningrum, NPM terakhir 410. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal bagian B. Jadi perusahaan menggunakan metode present test piutang usaha untuk menentukan jumlah cadangan piutang tak tertagih. Dalam soal ini, cadangan ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang usaha bruto. Tujuan dari metode ini adalah untuk menampilkan nilai piutang yang realistis, yaitu sebesar jumlah yang benar-benar diperkiraan dapat ditagih. Pertama, kita menentukan saldo target cadangan piutang tak tertagih. Diketahui bahwa saldo piutang usaha bruto sebesar $80.000 karena presentase cadangan yang digunakan adalah 5%, maka saldo cadangan yang diinginkan dihitung dengan mengalihkan 5% dengan $80.000. Hasilnya adalah $4.000. Jumlah ini merupakan saldo cadangan yang seharusnya ada pada akhir periode dan posisinya berada di sisi kredit. Selanjutnya kita melihat saldo cadangan yang sudah ada sebelumnya di penyesuaian. Dalam soal ini diketahui bahwa akun cadangan piutang tak tertagih sudah memiliki saldo kredit sebesar $1.700, dikarenakan saldo bahwa akun cadangan piutang tak tertagih sudah memiliki saldo kredit sebesar $1.700. Karena saldo target diinginkan adalah $4.000, maka perusahaan hanya perlu menambahkan selisihnya saja agar saldo akhir mencapai jumlah yang diharapkan. Perhitungan penyesuaian dilakukan dengan cara mengurangi saldo target dengan saldo yang sudah ada, yaitu $4.000 dikurangi dengan $1.700. Hasilnya adalah $2.300. Nilai $2.300 inilah yang menjadi jumlah penyesuaian yang harus dicatat pada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah dengan mendebitkan akun beban piutang tak tertagih sebesar $2.300 dan mengkreditkan akun cadangan tak tertagih sebesar $2.300. Pencatatan ini bertujuan untuk menambahkan saldo cadangan agar mencapai jumlah yang diharapkan sekaligus mengakui kerugian piutang pada periode berjalan. Dengan pencatatan tersebut, saldo akhir akun cadangan piutang tak tertagih menjadi $4.000 yang terdiri dari saldo awal $1.700 ditambah penyesuaian $2.300. Setelah penyesuaian, laporan posisi keuangan akan menampilkan piutang usaha sebesar nilai bersih yang akan direalisasikan, yaitu piutang usaha bruto dikurangi dengan piutang tak tertagih. Jadi kesimpulannya, metode ini menekankan pada estimasi nilai piutang
yang realistis di akhir periode, sehingga laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai exercise 7.12 Learning Objective 2, 3, dan 5 Journalizing Various Receivable Transactions, yang dimana pada soal diminta untuk menyusun semua jurnal yang diperlukan dalam bentuk general journal atau jurnal umum untuk Sanford SA. Nah, di sini pada transaksi pertama yaitu terjadi pada tanggal 1 Juli, yang dimana pada soal yaitu Sanford menjual barang kepada Lekler dengan harga 10.000 euro dengan syarat 2/10 net per 60. Artinya akan mendapati diskon sebesar 2% jika melunasi tagihan selama kurun waktu 10 hari. Nah, jika diskon tidak diambil, maka total tagihan penuh wajib dibayar dalam kurun waktu 60 hari. Nah, di sini di soal juga dijelaskan bahwa Sanford mencatat sales and receivables net. Dan karena memakai net method, maka piutang tidak dicatat sebesar harga penuhnya, tetapi sebesar harga setelah dikurangi diskon. Nah, diketahui sebelumnya diskonnya ialah 2% dari 10.000 euro, yaitu 200 euro. Jadi nilai netnya ialah 9.800 euro. Maka jurnalnya ialah pada sisi debit yaitu account receivable sebesar 1.800 euro dan pada sisi kredit yaitu sales revenue sebesar 1.800 euro. Lalu transaksi kedua terjadi pada tanggal 5 Juli, yang dimana di sini disebutkan bahwa account receivable sebesar 12.000 euro gross difaktorkan ke Rothschild kredit dengan finance charge sebesar 9%. Dan transaksi ini dilakukan without guarantee atau tanpa jaminan. Nah, sebelumnya diketahui bahwa ada kata kunci di sini yaitu factored without guarantee atau artinya piutang tersebut dianggap dijual ke perusahaan pembiayaan sehingga receivable dikeluarkan dari pembukuan Sanford. Karena finance charge-nya ialah 9% dari 12.000 euro, maka dapat dihasilkan yaitu 1.080 euro. Berarti kas yang diterima Sanford ialah 12.000 euro dikurangi 1.080 euro, yaitu sebesar 10.920 euro. Karena ini diperlakukan sebagai penjualan piutang, maka jurnalnya ialah pada sisi debit yaitu kas sebesar 10.920 euro. Lalu pada sisi debit juga ada loss on sale of receivables sebesar 1.080 euro. Lalu pada sisi kredit yaitu account receivable sebesar 12.000 euro. Lalu selanjutnya yaitu transaksi ketiga yaitu terjadi pada tanggal 9 Juli. Pada tanggal ini account receivable sebesar 9.000 euro gross dijadikan jaminan untuk pinjaman sebesar 6.000 euro. Finance charge atas pinjaman ini ialah 6% dari loan amount. Jadi finance charge-nya ialah 6% dikali dengan 6.000 euro, yaitu dapat dihasilkan sebesar 360 euro. Maka kas bersih yang diterima Sanford ialah 6.000 euro dikurangi 360 euro, yaitu sebesar 5.640 euro. Berbeda dengan transaksi sebelumnya itu tanggal 5 Juli, pada tanggal 9 Juli ini piutangnya tidak dijual, tetapi hanya dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Jadi transaksi ini diperlakukan sebagai secured borrowing. Karena receivable-nya tidak dihapus, maka jurnalnya ialah debit. Pada sisi debit yaitu kas sebesar 5.640 euro dan juga finance charge expense sebesar 360 euro dan pada sisi kredit yaitu notes payable sebesar 6.000 euro. Perkenalkan, nama saya Prakasa Suara dengan NPM akhir 147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal pada Sanford SC pada tanggal 11 sampai tanggal 31. Baik, pada tanggal 11 di sini terjadi penghapusan diskon pada penjualan pada tanggal 1 Juli. Karena pada tanggal 1 Juli terjadi penjualan dengan metode net method. Sehingga namun dalam jangka waktu 10 hari perusahaan tersebut tidak melakukan pembayaran sehingga diskon yang sudah dicatat dihapuskan dengan akun receivable pada sales discount forfeited dengan nominal 200 euro.
Lalu pada tanggal 29 Desember terjadi penghapusan piutang pada Legler Company dan hanya bisa membayar 10% dari total piutangnya. Artinya 90% dari total piutangnya itu harus dihapus. Maka 90% dari total piutangnya yaitu 10.000 adalah 9.000. Maka bentuk ayat jurnalnya adalah allowance for the full account pada account receivable sebesar 9.000 euro. Lalu pada tanggal 31 Desember itu terjadi penurunan nilai piutang dan Sanford menilai piutang yang dimiliki mengalami penurunan, sehingga terjadi kerugian penurunan nilai sebesar 75.000. Lalu dicatat dalam jurnal bad debt expense pada allowance for the full account. Perkenalkan, nama saya Cika Makala Putri Nugroho dengan NPM 25013011047. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada problem 7.7L04 mengenai notes receivable with realistic interest rate. Jadi soalnya, on October 1st, 2022, Ardent Farm Equipment Company sold a pecan harvesting machine to Falco Brother Farm. In lieu of a cash payment, Falco Brother Farm gave Ardent a 2-year $120,000, 8% note, a realistic rate of interest for a note of this type. The note required interest to be paid annually on October 1st. Ardent financial statements are prepared on a calendar year basis. Instruction: assuming Falco Brother Farm fulfills all the terms of the note, prepare the necessary journal entries for Ardent Farm Equipment Company for the entire term of the note. Jadi yang pertama untuk tanggalnya pada tanggal 1 bulan 10 pada tahun 2022. Untuk akunnya di sini ada note receivable di debit sebesar $120.000, sedangkan di kreditnya ada sales sebesar $120.000. Nah, jadi perusahaan itu menjual mesin dan tidak menerima kas, tapi menerima wesel tagi atau notes receivable sebesar $120.000. Jadi artinya itu penjualan tetap diakui tapi dalam bentuk piutang wesel, bukan uang tunai. Kemudian selanjutnya pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2022, untuk akunnya di sini ada interest receivable sebesar $2.400. Kemudian untuk di kreditnya ada interest revenue sebesar $2.400. Nah, jadi perhitungannya itu $120.000 dikali 8% dikali 3/12, maka hasilnya tuh bisa ditemukan 2.400. Jadi dari 1 Oktober sampai 31 Desember itu kan 3 bulan, dimana bunganya itu sudah dihasilkan atau earned tapi belum diterima, maka dicatat sebagai piutang bunga atau interest receivable. Nah, selanjutnya ada tanggal 1 bulan 10 tahun 2023. Untuk akunnya di sini cash sebesar $9.600. Kemudian di kreditnya ada interest receivable dan interest revenue. Interest receivable sebesar $2.400 dan interest revenue sebesar $7.200. Nah, di sini untuk perhitungannya, jadi total bunga setahun itu kan $120.000 dikali 8%, maka bisa menemukan 9.600-nya. Nah, yang sudah diakui tahun lalu itu 2.400, dan untuk sisanya pada tahun 2023 itu sebesar 7.200. Jadi perusahaan itu menerima bunga 1 tahun penuh, di mana 2.400 itu pelunasan piutang bunga tahun 2022. Kemudian untuk $7.200-nya itu bunga untuk tahun 2023 yang diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya, jurnal yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2023, perusahaan melakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat bunga yang belum diterima selama 3 bulan, yaitu dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Angka $2.400 ini diperoleh dari perhitungan $120.000 dikali 8% dan kemudian dikali lagi dengan 3/12. Sehingga memperoleh jurnal interest receivable di debit sebesar $2.400
karena perusahaan memiliki hak untuk menerima bunga tersebut di masa depan sehingga piutangnya itu bertambah. Sedangkan interest revenue dikredit sebesar 2.400 karena pendapatan bunga sudah menjadi hak perusahaan meskipun kasnya belum diterima. Dan yang jurnal yang terakhir, pada tanggal 1 Oktober 2024, pencatatannya itu dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, perusahaan mencatat penerimaan bunga sebesar $9.600 yang diperoleh dari $120.000 dikali 8% untuk 1 tahun. Nah, pada saat bunga diterima, kasnya didebit sebesar $9.600 karena perusahaan benar-benar menerima uang tunai sehingga kasnya bertambah. Kemudian, interest receivable dikredit sebesar $2.400 karena piutang bunga yang sebelumnya sudah diakui menjadi berkurang setelah dibayar. Sisanya sebesar $7.200 dikredit ke interest revenue karena merupakan pendapatan bunga yang baru diakui pada periode berjalan. Lalu untuk jurnal yang kedua, perusahaan itu mencatat pelunasan pokok wesel sebesar $120.000. Sehingga diperoleh jurnal cash di debit karena perusahaan menerima uang, sedangkan note receivable dikredit sebesar $120.000 karena piutang wesel berkurang atau telah dilunasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.